2%. Oke. Seperti pada pertemuan sebelumnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus selalu mengingat dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, yang kemudian memberikan kita kesempatan untuk merasakan yang namanya kemerdekaan, ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, kalian mau menyanyi lagu wajib nasional apa? Siapa yang bisa memimpin temannya? Rini. Ayolah. Erna? Tidak? Oke, kalau begitu saya sendiri yang memimpin. Oke ya? Jadi kita mulai lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, alhamdulillah. Jadi begitu ya, setiap kita memulai aktivitas sebenarnya, ya, sebagai ucapan terima kasih harus selalu mengingat dan mengenang minimal saya merasakan kemerdekaan hari ini karena adanya para pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya. Ya. Oke, nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau mengingatkan dulu materi yang pernah kalian bahas di pertemuan sebelumnya, ya, tentang interaksi sosial. Ya. Interaksi sosial pastinya tidak materinya tentang interaksi sosial. Siapa yang bisa? Rini. Apa itu interaksi, Rini? Citra. Interaksi adalah semacam berkolaborasi atau bersama dengan orang lain. Interaksi itu misal katanya Citra itu bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Kalau Asbar, menurut Asbar apa itu interaksi, Asbar? Saling bicara satu sama lain, Bu. Saling berbicara satu sama lain. Jadi intinya kalau interaksi itu ada hubungan timbal balik, ya, antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Sekarang itu kita akan masuk ke materi tindakan sosial, ya, materi tindakan sosial. Di mana materi tindakan sosial itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya interaksi, ya. Nah, kalau interaksi itu adalah tentang hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Di tindakan sosial itu kita akan membahas tentang hubungan apa atau interaksi yang seperti apa yang memberikan pengaruh kepada orang lain, ya. Jadi kalau tindakan sosial jadi ada pengaruhnya. Ada misal contohnya Erna, ya, menyanyi, tujuannya untuk menghibur misal Resita yang sedang patah hati, ya. Nah itu karena mempunyai tujuan berarti itu termasuk tindakan sosial,
tidak ada tujuannya untuk menghibur orang lain atau mempengaruhi orang lain. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tindakan sosial dalam masyarakat atau di masyarakat. Tuh. Jadi bagaimana kira-kira kita bisa mengetahui tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat? Itu tujuannya kita belajar hari ini, supaya kita tahu, oh ini yang termasuk tindakan sosial, ini yang tidak. Oh kalau saya menyanyi sendiri, tidak ada bukan itu termasuk tindakan sosial, karena hanya menghibur diri sendiri. Jadi kalau tindakan sosial itu berarti tujuannya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu untuk membuat orang sedih ataupun senang. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu mau bagi kelompok. Ibu mau bagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi di dalam kelompok itu terdiri 3 sampai 4 orang. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk itu silahkan berdiri dulu. Oke, silahkan berdiri. Nah, kalian berdiri, kemudian dari Asbar dulu. Anis. Hitung 1. 1, 2. 2. Nah, silahkan bergabung dengan nomor kepalanya masing-masing. 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3. Silahkan dibaca. Tipe-tipe tindakan sosial. Ada tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, silahkan dibaca dulu nak. Untuk yang dibuat yang pertama tadi 1, 2 sudah dibaca? Belum? Belum ya? Belum.
tindakan rasional instrumental. Ya. Itu materi kita hari ini. Jadi pada dasarnya ya ada 3 tindakan sosial, ada rasional instrumental, rasional berorientasi nilai. Di berorientasi nilai sudah ya mati? Sudah? Belum? Kemudian yang ketiga itu adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional itu tindakan yang sebenarnya kita tidak paham, ya. Tidak paham apa sebenarnya tujuannya, tapi hanya ikut-ikutan. Kemudian tindakan afektif. Kemudian tindakan afektifnya. Intinya adalah tentang kasih sayang atau perasaan, ya, perasaan emosi marah, benci, sayang, suka, ya gitu. Afektif, ya. Bu, Ya. coba lihat di nomor 2 yang tindakan afektif. Ini Itu kan. rasional Karena itu kalau misalnya ada suatu tindakan itu yang mempertimbangkan ya apakah baik diri sama orang lain itu termasuk tindakan rasional itu. rasional berorientasi Nilai itu. Iya Bu. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Jadi seperti yang dikatakan oleh siapa? Asbar bertanya tadi, apakah tindakan rasional berorientasi nilai apa tadi itu? Sesuatu tindakan yang selalu dipertimbangkan apakah baik diri atau buruk sama orang lain. Apakah termasuk Bu? Ya. Jadi segala sesuatu tindakan ya yang kita selalu pikirkan baik ini untuk orang ini atau Seperti buruk. memberikan sesuatu ini. Ya, bantuan sosial artinya di dalam tindakan berorientasi nilai atau rasional berorientasi nilai itu selalu mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang akan kita lakukan, apakah bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Kemudian apakah kita juga kuncinya di sini di berorientasi nilai itu adalah apakah kita setelah memberikan bantuan meminta imbalan atau tidak atau secara ikhlas. Itu kuncinya di tindakan rasional berorientasi nilai. Karena biasanya kan kita melakukan suatu bantuan atau memberikan bantuan kepada orang lain, tujuannya adalah untuk Membantu orang. meminta imbalan.
dalam kelompoknya. Jadi silakan dulu ditulis nama anggota kelompoknya, ya. Oke, sekarang karena kalian sudah mendapatkan LKPD ya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan video di grup kelasnya, ya. Kalian amati video tersebut, ya. Ada 4 video yang akan dikirimkan, ya. Ada 4 video yang akan dikirimkan. Kemudian kalian amati, analisis, ya. Setiap video yang ada, setiap peristiwa yang ada dalam video tersebut, ya. Kalian analisis, kemudian kalian tuangkan dalam LKPD-nya. Ya, sudah masuk? Silakan cek. Jadi setiap kelompok cukup 1 orang saja, kemudian kalian nonton bersama, ya. 1 orang yang memutar videonya, kemudian dianalisis, ya. Sudah bisa masuk? Video 1, 2, 3, 4. Kita semua, ya.
Silahkan ditulis dulu di LKPD-nya, apa saja yang kalian dapatkan. Jadi nih, ya, sesuai dengan videonya, tuliskan di situ. Apa kira-kira tindakan apa yang masuk di video 1, video 2, dan video 3, serta di video 4. Gitu, ya. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3. Jadi ini nak ya, setelah kalian analisis sudah ditonton semua, sudah ya. Nah, selesai itu, silahkan kira-kira menurut kalian di video 1 itu tindakan sosial apa yang masuk? Tindakan sosial apa? Rasional instrumental kah? Berorientasi nilai, afektif, atau tradisional. Jadi itu kalian masukkan di sini, nah, begitu. Oke, silakan. Bantuan ini nyebrang.
Silahkan di poin yang kedua lagi penyebab dan dampak dari setiap peristiwa tersebut. Ya. Kalau sudah dianalisis, sudah ditentukan kan? Nah, kira-kira apa kira-kira yang ada di dalam video tersebut? Penyebabnya sehingga terjadi peristiwa tersebut. Hah? Oke, coba diperhatikan. Untuk presentasinya, kalian mau membaca langsung atau membaca langsung maksudnya kalian tuliskan di LKPD, kalian presentasikan di depan atau dalam bentuk karya atau presentasinya itu kalian gunakan Android kalian untuk membuat sebuah editan video yang kalian masukkan di dalam LKPD. Kira-kira kelompok 1 mau pilih apa? Tulis langsung atau video? Tulis langsung. Ada video ya? Di sini video, di sini, ya. Jadi di sini video. Pakai Canva ya? Pakai Canva atau PowerPoint? Jadi berarti ada yang langsung tampil dengan apa namanya dari LKPD-nya, kemudian ada juga yang menampilkan melalui video. Nah, kemudian yang mau dibantu menampilkan karyanya sebentar, presentasinya sebentar, silahkan dikirim di grup kelasnya, kemudian ibu tampilkan di depan, ya. Oke, semangat Amis, bergabung sama temannya. Jangan malu-malu, harus semangat. Meskipun ada gangguan dari luar ya, asal. Sini. Kelompok 3. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Semangat kelompok 3. Jangan merasa terganggu dengan asap di luar. Jadi apapun kendalanya, kalau sudah waktunya menimba ilmu, ya harus kita manfaatkan waktu sebaik mungkin.
video, ya. Jadi silahkan didiskusikan kira-kira kalau kan masih banyak waktu. Jadi manfaatkan, kreativitaskan karya kalian dalam berbagai bentuk apa yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah selesai dan siap, ibu akan baru tampilkan ke depan, ya. Jadi ada pertanyaannya Asbar. Kira-kira kalau menampilkan katanya kalian harus disebutkan semua belum? Oh iya, harus. Yang mulai dari video 1
Jadi sesuka kalau bahasa daerahnya ero-ero tuh. Ya. Nah, ero-ero tak mau di apa? Mau di bagaimana? Kalian mau kasih musik, kalian mau pakai suara tak sendiri, bisa. Tergantung dari keinginan kalian masing-masing. Ya. Jadi itu kreativitasnya kalian silahkan dituangkan dalam karya yang akan kalian presentasikan sebentar. Ya. Kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 2 proses juga. Oh, berarti semua sepakat pakai video ya? Oke. Nah, jadi ibu bantu ketika kalian mau modifikasi, silahkan dimodifikasi sesuai dengan selera kalian masing-masing dan sesuai dengan apa yang kalian hasil dari pengamatan yang kalian lakukan tadi melalui link yang ibu kirimkan di grup kalian masing-masing ya. Jadi itu silahkan dituangkan kreativitasnya sesuai dengan apa yang ibu bagikan tadi. Yang sudah selesai silahkan angkat tangan kemudian tampil. Oke, kelompok 3 juga sudah hampir selesai.
Kemudian kelompok, berarti kita tutup kelompok 3 ya. Bagaimana? Sudah siap tampil? Siap. Kelompok berapa dulu? Ayo berdiri dulu semua. Supaya semangat dulu, semangat. Ayo, berdiri. Nah, saya mau meminta temannya setiap perwakilan kelompok angkat tangan dulu. Setiap perwakilan satu orang. Ke depan. Nah, ke depan kita. Di sini ya, supaya longgar-longgar sedikit. Ya, kita di sini. Ayo. Perhatikan kelompok 2. Ya, tingginya, ya Allah. Saya langsung merasa. Kelompok 3. Kelompok 3. Apa dulu ya? Oke, berarti apa tuh yang begini? Mompim pala. Siapa yang mau tampil duluan? Yang kalah, berarti itu yang tampil duluan. Oke. Mompim pala yuk gamreng. Nah, berarti kelompok 1. Nah, lanjut. Push sembarang. Mau begini. Push. Oke, berarti kelompok 1, kemudian kelompok 3, baru kelompok 2. Oke. Nah, sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Maju. Berarti saya tampilkan ya. Tampilkan hasilnya. Mana kelompok sih? Ke depan lagi nak? Semua dulu atau Semua. Kan kerjanya samanya kan berempat. Berarti tampilnya tanggung jawabnya juga berempat. Ya, di sini. Oke. Semangat. Aplaus dulu untuk mereka. Ya, loading ya. Seperti ketika kita Oke, sabar.
kelompok 1. Dilihat. Bertanya sebentar ya. Oke, Bu. Saya bertanya. Kata kelompoknya ada Rianti, Melis. Yang mana Rianti doang? Saya Bu. Melis, Risma, dan Amis. Amis, semangat Amis. Doang. Tipe tindakan. Oke, buka dulu sayang. Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Anggota kelompoknya terdiri dari siapa? Terdiri atas 4 orang, yaitu Rianti, Melis, Risma, dan Anis Irawan. Oke. Kemudian materinya itu tentang Tipe-tipe tindakan sosial. Video pertama, tindakan rasional instrumental. Video kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Video ketiga, tindakan rasional. Video keempat, tindakan afektif. Oke. Kemudian Penyebab dan dampak peristiwa tersebut bagi masyarakat. Video pertama, penyebab hal ini terjadi adalah adanya seorang remaja yang diremehkan oleh orang tuanya karena dianggap mempunyai cita-cita yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dicapai oleh seorang anak petani. Peristiwa tersebut memberikan dampak positif bagi para generasi muda bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai cita-citanya, termasuk menjadi seorang tentara meskipun orang lain meremehkan. Kesimpulan, seorang anak petani yang memiliki cita-cita menjadi tentara di masa depan menunjukkan ciri tipe tindakan rasional instrumental karena adanya rencana dan tujuan yang jelas untuk mewujudkan cita-citanya. Video kedua, pada waktu seorang lansia ingin menyeberang di jalan raya pada saat lalu lintas sedang ramai. Kemudian ada seorang pemuda sedang mengendarai motor yang kemudian menghalau pengendara lain dengan tujuan agar nenek yang mau menyeberang bisa sampai di sisi bahu jalan lainnya yang menjadi tujuannya. Dampak bagi masyarakat adalah memberikan contoh agar masyarakat lebih memperhatikan dan memberi bantuan kepada orang lain, terutama kepada lansia. Kesimpulannya, dalam video tersebut seorang pemuda membantu seorang lansia sehingga hal tersebut termasuk contoh peristiwa tindakan nasional berorientasi nilai karena pemuda tersebut tidak mementingkan tujuannya tercapai atau tidak, tapi lebih menekankan kepada manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Video ketiga, penyebab peristiwa ini sering terjadi pada saat menjelang Lebaran. Para perantau akan mudik ke kampung halaman keluarga besarnya untuk merayakan Lebaran bersama keluarga, sehingga arus lalu lintas jalur mudik sering diadakan kemacetan panjang. Dampaknya adalah lalu lintas menjadi padat dan macet, sehingga banyak pemudik dan masyarakat umumnya mencari alternatif lain agar bisa sampai pada tujuannya dengan cepat dan selamat. Kesimpulan, mudik merupakan kebiasaan masyarakat yang merantau atau memilih pulang ke kampung halamannya pada saat hari-hari besar seperti salah satunya yaitu Lebaran yang sekarang sudah menjadi rutinitas masyarakat. Peristiwa tersebut menunjukkan ciri tindakan tradisional karena kebanyakan masyarakat hanya ikut-ikutan untuk mudik, meskipun mereka tidak mengetahui secara jelas tujuan dari mudik tersebut. Video keempat, penyebab peristiwa adalah untuk menunjukkan ikatan cinta dan kasih sayang orang tua dan anaknya. Dampaknya meningkatkan hubungan kasih sayang orang tua dan anaknya. Kesimpulan, kasih sayang merupakan mewujud hubungan antara orang tua dan anak. Dalam
semangat semangat semua. Kelompok 3 silakan bertanya. Bagaimana kelompok 3, kelompok 2? Mana apakah ada pertanyaan? Saya. Kami persilahkan untuk membunuh. Dituliskan yang supaya tidak dilupa. Izinkan. Ini kalau kami persilahkan. Kami persilahkan. Ini kamu udah bertanya dia berdiri di sini. Apa itu? Tipe-tipe tindakan sosial apa saja yang sering kita temui? Tipe-tipe tindakan sosial apa yang sering ditemui Dalam kehidupan sehari-hari. atau ditampung dulu pertanyaannya. Ayo, tampung kau dulu. Ya. Nah, jadi sekalian langsung dijawab kah? Dipersilahkan. Persilahkan nanti kelompok kami. Apa? Kelompok kami. Apakah kami mengarah kepada seseorang itu juga termasuk tindakan sosial? Kasih berapa menit toh? Dikasih waktunya. 5 menit. Oh, Nah, banyak. 2 menit. Dibalik. Ketika kalian memahami materinya berarti jawabannya juga akan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tipe-tipe tindakan sosial apa saja yang sering kita temui? Tipe-tipe tindakan sosial yang paling sering kita temui khususnya dalam keluarga adalah tindakan sosial efektif. Karena tindakan sosial efektif menyangkut perasaan seseorang, termasuk adalah perasaan sayang, cinta, dan saling memiliki satu sama lain. jelas. jelas. Jadi berarti lanjut. Aku salah. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah marah kepada seseorang itu juga termasuk tindakan sosial? Pertanyaannya adalah apakah marah kepada seseorang itu juga termasuk tindakan sosial? Menurut kami ya, marah termasuk tindakan sosial efektif karena marah juga terkait dengan perasaan atau emosi seseorang terhadap suatu hal yang menyangkut perasaannya kepada orang lain. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Menurutnya kelompok 1 kalau marah beda termasuk juga tindakan sosial efektif. Karena alasannya saja itu karena emosi kan juga perasaan juga ya, menyangkut perasaan senang, sedih, susah, bahagia, benci juga itu termasuk afektif karena menyangkut perasaan. Oke, bagaimana? Masih mau tampil? Selesai. Sudah? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Amin, aduh Amin, harus lebih semangat Amin. Berarti kelompok berapa yang tampil lagi? 3. Oke, 3 ya?
sela-sela berpikir kita loadingnya aplikasinya. Di sini kita namanya ada soal. Kenapa tidak muncul presentnya? Tidak ada yang nomor 3. Dengan ya Jadi perhatikan kalau jangan mati dulu videonya. Karena ini mereka buat dengan musik, berarti supaya dinikmati juga musiknya, silahkan dulu dilihat.
Lanjut. Ya. Baiklah, satu tipe-tipe tindakan sosial yang terjadi dalam video tersebut adalah video 1 tindakan rasional instrumental, video 2 tindakan rasional berorientasi nilai, video ketiga tindakan tradisional, dan video 4 tindakan afektif. Penyebab dan dampak peristiwa tersebut bagi masyarakat. Video 1, penyebab peristiwa tersebut adalah sebagai pembuktian bahwa semua anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-cita. Yang membedakannya adalah usaha dan motivasi seseorang untuk mencapainya, tidak ditentukan oleh keturunan maupun kekayaan. Dampaknya sangat besar bagi anak-anak yang kurang mampu karena dari video tersebut menunjukkan bahwa semua anak harus berusaha keras untuk mencapai cita-citanya. Video 2, penyebab peristiwa tersebut adalah seorang pemuda yang menghentikan kendaraan di saat lalu lintas sedang padat. Kendaraannya lalu lalang karena ingin membantu seorang nenek menyeberang. Dampak bagi masyarakat adalah mendorong semua orang untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan tanpa orang tersebut memintanya terlebih dahulu. Video ketiga, penyebab peristiwa ini adalah keinginan yang berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Lebaran. Meskipun perjalanan untuk mudik tidak mudah karena perjalanan dipenuhi oleh kendaraan. Dampaknya adalah membuat lalu lintas menjadi sangat padat. Video 4, penyebab peristiwa tersebut adalah untuk menunjukkan ikatan cinta dan kasih sayang orang tua dan anaknya. Dampaknya meningkatkan hubungan kasih sayang orang tua dan anaknya. Baiklah, kami persilahkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Apakah kalian pernah merasakan mudik pada saat menjelang Lebaran atau hari raya lainnya? Apa alasan utama kalian melakukan mudik padahal kalau dipikir-pikir kita bisa lebaran di mana saja? Oke, kepada kelompok 2, kelompok 3. Tolong kalian berikan beberapa contoh lain terkait tindakan rasional berorientasi nilai yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kelompok 2? Nah, ini ibu sudah dapat. Ya, silakan dipikir, kemudian ibu tampilkan. Sebentar, baru penampilannya ya. Tidak apa-apa kan? Ya Bu, tidak apa-apa deh. Ada yang diskusikan jawabannya. Kemudian lanjut. Bagaimana? Tunggu siapa Bu? Harus waktu. Iya. Langsung belum nih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tindakan ini didasari oleh tujuan yang telah matang. Oleh karena itu, jawaban yang kami berikan adalah ya. Tindakan rasional instrumental harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Lanjut pertanyaan dari kelompok 3. Contoh lain terkait tindakan rasional berorientasi nilai yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa meminjamkan teman roommate kepada teman yang tidak ada pulpennya tanpa adanya harapan akan digantikan atau imbalan. Menemani teman ke WC kemudian menjaganya di luar juga menurut kami termasuk tindakan rasional berorientasi nilai.
aktif kembali. Jangan malu karena segala sesuatunya itu kita berproses. Tidak ada orang yang langsung paham. Kita perlu beradaptasi dan mempelajari hal-hal baru ya terkait pembelajaran, baik itu di pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran di luar istilahnya ya, di dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatunya kita pelajari. Ketika gagal, jangan langsung patah semangat. Masih ada waktu, masih panjang perjalanan untuk memperbaiki diri. Jadi untuk kelompok 1 tetap semangat, sudah bagus, tinggal perlu kerjasama dan semangatnya perlu ditingkatkan. Ya, kerjasama dan semangat itu sangat perlu dalam pembelajaran. Ya, bukan hanya di pembelajaran sebenarnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu juga kita sangat memerlukan yang namanya pembelajaran. Kemudian untuk kelompok 2 harus lebih semangat lagi. Mohon maaf, mungkin karena kesalahan dari saya sebagai operatornya, ya, akhirnya persentase kelompok 2, padahal sudah tampil mereka, ya, sudah tampil. Nah, semangat juga hampir sama dengan kelompok 2, tetap semangat, tetap belajar dan memperbaiki dirinya. Kemudian kelompok 3 juga demikian. Jadi kesimpulan umumnya itu adalah tindakan sosial itu adalah segala tindakan atau perilaku yang kita lakukan yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada misal kita berlaku atau ada sesuatu tindakan yang kita lakukan, ada kegiatan yang kita lakukan, itu tujuannya kita mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain, berarti itu sudah termasuk tindakan sosial. Tapi kalau tidak ada niatan untuk mempengaruhi orang lain, itu tidak termasuk tindakan sosial. Karena kita tidak sadar bahwa itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, tipe-tipe tindakan sosial itu ada 3. Tindakan rasional berorientasi nilai, tradisional instrumental, tradisional mohon maaf, tindakan rasional ya, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan rasional instrumental, dan tindakan tradisional serta tindakan afektif. Kalau tindakan rasional instrumental itu tindakan kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Salah satu contohnya adalah cita-cita. Ya, semua orang mempunyai cita-cita. Ya. Semua orang mempunyai cita-cita, tinggal bagaimana usaha kita untuk menggapainya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Artinya kita membutuhkan semangat di dalam diri. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita jangan memikirkan apa manfaat yang kita dapatkan atau apa hasil yang saya dapatkan, tetapi bagaimana tindakan kita itu mempunyai manfaat kepada orang lain, ya, itu pada orang lain. Untuk tujuan pribadi itu kalau berorientasi nilai tidak terlalu difokuskan, tapi fokusnya itu adalah tindakan rasionalnya apakah bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah tindakan tradisional. Istilahnya ikut-ikutan saja, trennya, ya, kebiasaan yang menjadi kegiatan yang menjadi turun-temurun. Ya. Tidak diketahui apa tujuan sebenarnya, apa tujuan utamanya, tetapi karena semua orang misal menggunakan sepatu Jordan ya, sekarang kan, misal sepatu Jordan, semuanya mau menggunakan sepatu Jordan, termasuk anak saya, ya, karena bumi, ya, meskipun dia tidak tahu apa manfaatnya, tapi karena ikut-ikutan sama halnya dengan tindakan tradisional yang tidak tahu sebenarnya apa manfaatnya. Padahal sepatu sama halnya dengan mudik. Salah satu contohnya, mudik tidak mudik tetap jadi lebaran, ya kan? Kemudian yang terakhir itu adalah tindakan afektif, berkaitan dengan perasaan suka, gelisah, sedih, iya, jatuh cinta, perasaan persahabatan juga termasuk tindakan afektif. Jangan misalnya cinta kepada seseorang, ya itu
sebagai sah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke. Sekarang ya. Oke. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, insya Allah sebentar setelah pembelajaran Ibu akan bagikan hadiah. Ya, kalian mau pilih apa? Mana? Tinggal sedikit lagi sisa. Sudah? Mobil. Nanti dikatakan sebentar. Oke, sudah lanjut? Dikatnya di depan. Jadi karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, terima kasih sebagai bentuk penghargaan Ibu karena kalian sudah tertib. Nah, sebentar kita sama-sama ganti. Nah, sekarang sebelum ke evaluasi, silahkan perhatikan ya, diperhatikan. Ibu mau bertanya sebagai bahan refleksi Ibu di dalam pembelajaran ya, sebagai bahan pembelajaran. Kira-kira menurut kalian di dalam pembelajaran ini apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran ini? Perasaan kalian? Tidak ada perasaan kalian. Istilahnya. Bagaimana perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini? Sebagai bahan refleksi Ibu, apakah sudah bagus atau belum? Memberikan semangat tidak? Materinya bisa dipahami tidak? Bisa. Alasannya sangat mudah dan bisa dipahami dengan baik ya, Ibu. Nah, sekarang dibuka grupnya. Ibu akan kirimkan evaluasi. Sudah masuk ya, silakan buka. Ya. Semuanya Bu, nanti pertama Iya. turun lagi. Ayo. Sudah ada yang selesai?
terjadi dalam kehidupan kita, baik buruknya, senang, susah, sedih, itu semuanya tercampur dalam yang namanya realitas. Ada kaya, ada miskin, ada sedih, ada senang, susah, bahagia, itu termasuk realitas sosial. Jadi pada pertemuan selanjutnya siap-siap kita akan membuat karya kembali. Ya, kita akan membuat karya kembali terkait realitas sosial. Ya, oke. Nah, untuk hari ini ditutup. Terima kasih. Sekian.